Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali karim wa ajim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyas shalah Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Shadaqallahu maulana al-azim. Pemirsa Jaka TV dimanapun berada, kesucian lahir dan batin adalah merupakan fitrah daripada manusia. Apa artinya? Kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci, baik lahiriah maupun batiniah. Seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap manusia yang dilahirkan adalah putih bersih. Kemudian bahwa suci lahir batin apabila kita salah satu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan perintah salat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan untuk yang pertama adalah kita mencuci, membersihkan dulu muka kita. Apa artinya? Muka kita adalah penuh dengan yaitu kotoran-kotoran. Terutama kotoran-kotoran yang ada pada di wajah kita. Yang pertama adalah mata kita. Mata kita adalah penuh dengan kotoran. Yang sehari-harinya apa yang kita lihat? Pasti banyakkan yang berbau maksiat yang kita lihat daripada yang baiknya. Maka oleh karena itu pantaslah apabila kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diwajibkan untuk mencuci daripada wajah kita. Kemudian yang kita basuh adalah hidung kita. Yang kita basuh adalah telinga kita. Hidung artinya banyak kita mencium ciuman yang kurang baik, terutama yang melanggar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita hendak menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu dianjurkan untuk membasuh daripada anggota muka kita. Kemudian telinga kita. Telinga kita basuh, kita cuci. Karena banyak sekali kita mendengar daripada hal-hal yang tidak baik. Kita mendengar gosip di sana sini melalui telinga. Dan ini kalau kita terus-menerus kita lakukan, kita mendengarkan hal-hal yang negatif yang bertentangan dengan anjuran Allah Subhanahu wa taala, maka hati pun kita akan terkena dampaknya. Kemudian yang kita basuh adalah tangan kita. Wa arjulakum, tangan. Tangan ini adalah salah satu anggota badan kita yang banyak sekali aktivitas ya, dalam sehari-hari. Salah satu adalah transaksi daripada baik itu jual beli, transaksi yang lain ini melalui tangan ya. Aktivitas tangan ini banyak sekali ya, baik itu hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk itu selalu dilakukan oleh kedua tangan kita ini. Maka oleh karena itu
Ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita akan melaksanakan sholat yang 5 waktu itu, kita diwajibkan untuk mencuci kedua tangan kita itu, yaitu batas dari ujung jari sampai ke siku-siku. Apa artinya? Artinya ialah untuk supaya kita benar-benar anggota badan kita ini suci. Suci dari hal-hal yang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah kaki kita. Kaki kita juga adalah salah satu banyak ya yang mengajak ketidakbaikan, jalan yang kurang baik ya. Maka oleh karena itu, sebelum kita melaksanakan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, kita cuci kaki kita. Kita bersihkan kaki kita sehingga kaki kita ini salah satu termasuk, yaitu termasuk kaki yang bersih, suci. Karena syarat menghadap pada Allah Subhanahu wa taala adalah suci badan. Suci badan, badan kita bersih dari hal-hal baik itu kotoran maupun hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, dari ujung kepala kita sampai ujung kaki kita ini yaitu bersih. Tidak ada satu kotoran apapun, baik merupakan najis maupun hal-hal yang lain. Ini adalah satu syarat apabila kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah syaratnya suci dari badan kita, yaitu anggota badan kita, wajah kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita dari hal-hal yang najis, dari hal-hal yang buruk, agar kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala ini dengan penuh kekhusyuan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah dari modal suci lahiriah, suci daripada badan kita, anggota badan kita ini, kemudian kita lanjuti suci batiniah. Artinya apa? Lahiriah kita suci itu didasari dengan sucinya batiniah, yaitu hati kita. Hati kita, biar bagaimanapun semua gerak-gerik kita itu dipengaruhi dari hati kita. Di mana kata Rasul, innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan, segala apa yang kita lakukan itu didasari dengan niat. Jadi niat itu letaknya adalah di hati. Maka oleh karena itu, apabila hati kita bersih, hati kita baik, itu akan berdampak ke seluruh anggota badan kita mengikuti baik ya. Dan semua yang kita lakukan akan menjadi baik. Permisa dimanapun berada, maka setelah pesan-pesan berikut ini kita lanjutkan. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Pemirsa Jagat TV dimanapun berada, setelah kita membicarakan masalah suci lahiriah, kemudian kita melanjutkan suci batiniah. Apa artinya? Semua hal yang terjadi di lahiriah kita itu sumbernya adalah karena sucinya batiniah.
batin yang bersih akan menghasilkan yaitu hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Tetapi sebaliknya, yaitu batin yang kotor akan menimbulkan hal-hal yang kotor pula. Maka oleh karena itu, mulailah kita sucikan batin kita itu dengan sebaik-baiknya. Salah satu di antaranya adalah kita banyak-banyak introspeksi diri kita, ya, untuk menghasilkan daripada batin kita, batin yang benar-benar batin yang suci. Salah satunya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau memang batinnya kita batinnya yang bersih, dan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat, apa yang kita ucapkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan hanya sekedar ucapan belaka, tetapi batin kita adalah membenarkan apa yang kita ucapkan yang terkandung dalam ucapan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pemirsa Jagat TV dimanapun berada, maka oleh karena itu kita dua hal ini yang tidak dapat kita tinggalkan, antara suci lahiriah dan juga suci batiniah, agar kita ketika kita menghadap kepada Allah, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amaliyah kita, ibadah kita termasuk ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jangan lupa, ketika kita mengatakan kita sholat, ketika kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ ada ucapan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami mohon pertolongan. Maka oleh karena itu, kalau batiniah kita ini masih ada tersimpan hal-hal yang kotor, maka dijawab langsung oleh malaikat. Apa kata malaikat dengan ucapan kita yang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kata malaikat mengatakan, kamu bohong, kamu menyembah bukan kepada Allah, tapi kamu masih senang kepada hal-hal urusan duniawi. Kamu masih senang masalah pakaianmu, kamu masih senang dengan kepangkatanmu, kamu masih senang dengan tungganganmu, kamu masih senang dengan hartamu. Maka oleh karena itu, kalau masih hati kita menjurus ke sana, senangan kita kepada hubud dunia, apa yang kita ucapkan ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini langsung saja malaikat mengatakan, Allah mengatakan kamu bohong. Maka oleh karena itu, ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya seluruh apapun bentuk yang kita miliki, semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hati kita dan seluruh pakaian badan yang kita pakai, yang ada di badan kita ini, benar-benar pakaian badan kita badan yang bersih, dan hati kita termasuk hati yang bersih dan menghadap kepada Allah, dan apa yang tadi diucapkan oleh Allah, sehingga benar-benar kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dengan ucapan hati kita hati yang bersih, tidak ada unsur yang lainnya, hanya kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami mohon pertolongan. Pemirsa Jagat TV dimanapun berada, untuk mensucikan yaitu lahir maupun batin kita, ini memang perlu, ya, perlu yang kita
waspadai. Yang pertama adalah suci lahiriah kita, apa yang ada pada lahir kita, yang ada di badan kita, pakaian kita, kemudian tempat kita, kemudian makanan kita dan lain sebagainya. Ini adalah memerlukan yang benar-benar kita perhitungkan, apakah ini benar suci ataukah tidak. Kemudian batiniah kita yang selalu menimbulkan hal-hal baik itu yang positif maupun yang negatif, itu didasari adalah dari hati kita. Maka oleh karena itu pantaslah orang di mana mengatakan kalau ada hal kejadian yang kira-kira membahayakan, apa orang bilang? Harus berhati-hati, karena semuanya pangkal daripada sumber baik itu malapetaka yang kita lakukan, ini sumbernya adalah dari hati kita. Dengan kehati-hatian inilah insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ini tidak terdapat gejala yang tidak kita inginkan. Maka oleh karena itu, dalam hati yang suci, hati yang hati yang bersih, kita termasuk orang-orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika mereka berserta sahabat kembali dari perang Badar yang terjadi pada bulan puasa, apa kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Rasulullah bersabda, "Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita baru saja kembali dari jihad yang kecil dan kemudian kita akan menghadapi jihad yang terbesar. Kemudian para sahabat tercengang kaget, padahal pada waktu itu jihad perang Badar adalah perang yang terdahsyat di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apakah ada lagi perang yang lebih besar lagi ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, ada, yaitu jihadun nafsi. Pemirsa dimanapun berada, untuk selanjutnya kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Kemudian apa jawab daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Ada jihad yang paling besar, yaitu jihad memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu ini mesti kita perangi. Yaitu apabila kita bisa memerangi hawa nafsu, insya Allah jihad yang paling besar itu kita bisa dapat mengendalikannya. Karena hawa nafsu ini adalah merupakan sumber, yaitu malapetaka. Ya. Apabila kita tidak bisa mengimitnya, kita bisa mengendalikannya, maka kita akan terjerumus, termasuk lahiriah kita, batiniah kita, semuanya dikendalikan oleh hawa nafsu. Dan inilah mudah-mudahan dengan hikmah daripada kita memelihara lahir dan batin kita ini, mudah-mudahan kita mendapat keselamatan baik dengan kehidupan di dunia yang penuh dengan kebermelapan ini, ya, dengan penuh apa yang ada di alam dunia ini. Kita tidak bisa mengimitnya, kita tidak bisa, yaitu bagaimana keadaan hal yang sekarang ini, sehingga kita apa yang kita laksanakan, kita selalu mengikuti hawa nafsu kita, maka kita termasuk
terjerumus. Kenapa? Karena hawa nafsu ini ada dua, ada namanya hawa nafsu mutmainah dan ada yang namanya amarah. Tapi yang penting adalah kita mempunyai, semua manusia itu punya hawa nafsu. Tapi hawa nafsu ini adalah kita bawa kepada hawa nafsu yang mutmainah, hawa nafsu yang tenang, hawa nafsu yang memang benar-benar menjurus kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya hawa nafsu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hawa nafsu yang memang dilarang oleh agama. Pemirsa Jakarta TV dimanapun, kesimpulannya adalah mari di dalam menghadapi menjelang datangnya yaitu 1 Syawal, kemudian setelah kita melaksanakan ibadah puasa dan kita akhiri, kita mendapat predikat yaitu orang yang suci lahir dan batin. Artinya apa? Lahir batin kita suci, lahir kita suci, batiniah kita suci, dan kita berhak mendapat predikat yaitu itqu minan nar. Kita termasuk orang yang terlepas dari siksaan daripada api neraka. Untuk itu, sebagai kesimpulan, maka dari itu kita pelihara. Yang pertama adalah kita pelihara yaitu lahiriah kita, dari mata kita, dari hal-hal yang buruk, melihat hal-hal yang buruk. Kalau melihat lain dengan melihat melihat dan niatin. Kalau melihat tuh tidak sengaja melihat, tapi kalau 2 kali melihat berarti itu sengaja. Itu yang membuat kita menjadi dosa. Kemudian kita pelihara telinga kita dari hal-hal yang tidak baik, kita pelihara. Kemudian mulut kita dari berbicara yang tidak baik. Kemudian kaki kita dari hal-hal jalan yang kepada yang tidak baik, kita menuju pada hal-hal yang baik. Begitu pula tangan kita dan semuanya termasuk pakaian kita. Kita usahakan pakaian-pakaian yang bersih dan suci. Kemudian yang kedua adalah kita pelihara adalah batiniah kita. Ini yang lebih penting lagi adalah hati kita, di mana hati ini adalah sumber segala-galanya, di mana dikatakan innal jasad, sesungguhnya di jasad ini mudghah, ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu fa idza salahat salatul jasadu kulluh wa idza fasadatul jasadu kulluh mahya wa hiya al-qalbu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di suatu badan ini ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah keseluruhannya. Badan kita menjadi baik, ucapan kita baik, pendengaran kita baik, ya, tingkah laku kita baik kalau segumpal darah itu baik. Bahkan sebaliknya, apabila segumpal darah itu jahat, maka spontanitas tangan kita jahat, mulut kita, ucapan kita jahat, pandangan kita pun begitu, telinga pun kita begitu, kaki kita pun begitu. Apa kata Rasulullah? Apa itu? Yaitu kalbu, yaitu hati. Mudah-mudahan hati kita termasuk hati yang baik, sehingga menimbulkan ucapan yang baik. Dari hati yang baik akan menimbulkan ucapan yang baik. Dari hati yang baik akan menimbulkan pendengaran yang baik. Dari hati yang baik akan menimbulkan pemandangan, penglihatan yang baik. Begitu pula dari hati yang baik akan berjalan kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Akhirnya pada kesempatan hari ini, saya selaku Al-Fakir, ya, apa yang baru saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau baik itu memang semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang itu buruk datangnya dari pribadi kami sendiri, yaitu Al-Fakir. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuk
dan hidayah kepada kita sekalian. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiatan bil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi minal halal. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatu biha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.